Kalau menurut gue sih statement Honda bener, nggak salah. Jadi maksudnya karena sebenarnya yang karatan pertama itu bukan chassisnya ya. Yang karatan pertama itu kalau untuk motor-motor bebeknya Honda yang patah tuh begitu tuh. Nah itu namanya Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke dokter mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke dokter mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di dokter mobil pasti beres. Hai Lovers, balik lagi dengan saya Long Dokter Mobil. Nah, gue disuruh bahas yang viral kenapa kok chassis dan rangka motornya Honda karatan dan patah ya. Nah, harus diklarifikasi dulu, kayaknya itu dua berita yang berbeda ya. Jadi yang namanya netizen di internet kan antara gambar, berita, sama fakta kan tiga hal yang berbeda ya. Oke, jadi awalnya itu ada orang yang komplain bahwa chassisnya itu berkarat ya kan. Padahal motornya baru beli ya kan. Nah, ketika di cross check si Honda AHM sendiri sudah mengeluarkan statement bahwa itu bukan karat, tapi melainkan itu adalah sebuah zat yang disemprot untuk memang untuk gunanya untuk melapisi supaya rangka itu tuh tidak karatan ya kan. Nah, cuman memang dari warnanya terlihat seperti bercak karat ya kan. Itu statement resmi yang mereka keluarkan dan mereka juga bilang tidak akan ada recall karena menurut mereka itu tidak ada nothing wrong gitu loh, maksudnya tidak ada yang salah. Dan berita-berita yang lain itu memperlihatkan motor-motor Honda yang stangnya itu nempel ke bodi jok-joknya ya, jadi kayak dia kayak patah dan dia nempel begitu ya. Oke, jadi itu beritanya dulu ya, lo harus tahu ya. Dan kalau menurut gue sih statement Honda bener, nggak salah. Jadi maksudnya memang ada beberapa zat anti karat yang bisa disemprotkan ke besi atau ke permukaan besi supaya besi itu tidak terjadi oksidasi dan tidak terjadi karatan yang dapat menempel di besi itu. Bahan-bahannya ya banyak, antara lain bisa zinc, bisa chrome ya kan, itu yang mahal gitu kan. Nah, ini kebetulan mereka punya formulanya sendiri dan otomatis itu yang sudah mereka coba gitu kan. Dan ya menurut saya sih nggak salah sih, bisa jadi juga netizen yang ngeklaim itu bisa jadi karatan beneran, bisa jadi tidak, kita juga nggak akan tahu kan. Cuman itu statement resmi yang dikeluarkan Honda. Nah, makanya kenapa kita di Domo sendiri buka anti karat, karena memang banyak dari mobil-mobil juga di luar sana yang memang keluar dari pabrikan itu tidak di anti karat gitu loh. Nah, sebenarnya kalau misalkan Anda tinggalnya di pegunungan ya kan, kalau misalkan jauh sekali dari yang basah-basah dan becek-becek, itu anti karat memang tidak diperlukan karena memang mobil lu untuk berkarat itu susah. Tetapi kalau lu tinggalnya di Jakarta nih kayak kita, di Cirebon, di Surabaya, Gresik gitu kan, di Lampung yang deket-deket laut lah ya, pokoknya intinya yang deket-deket laut dan lu sering daerah yang sering kena banjir ya terutamanya, itu anti karat merupakan sesuatu hal yang penting karena sebenarnya yang karatan pertama itu bukan chassisnya ya, yang karatan pertama itu bautnya ya. Nah, jadi gua garis bawahi dulu, yang karatan pertama itu bautnya bukan chassisnya, karena chassis itu sebenarnya keluar dari pabrik sudah dicat. Nah, kenapa kok chassis bisa karatan? Oke, seiring berjalannya waktu lu pakai mobil kan di bawah itu pasti pernah ngegasruk-gasruk ya, itu satu. Dua, pernah kena batu ya, kemudian kena kerikil. Nah, si batu, kerikil, dan gasrukan itu ngegores si catnya. Nah, ketika cat itu tergores, karat bisa terjadi di situ. Makanya kenapa anti karat itu biasanya itu bahan catnya itu bahannya itu dari rubber base atau memang dia memang didesain lebih tebal dari cat biasa dan lebih tidak gampang pecah nih dari cat biasa nih. Nah, makanya dari itu ketika lo ngegasruk atau kena batu atau apa, itu tidak akan membuat si anti karatnya itu kelupas gitu ya. Itu poinnya dulu nih di garis bawahi. Nah, kalau untuk motor-motor bebeknya Honda yang patah tuh begitu tuh. Nah, itu namanya stress joint ya. Jadi kalau dulu kita belajar structural engineering, karena dulu kebetulan saya sub-majornya di structural engineering, itu yang namanya stress joint di steel structure ya namanya. Jadi ketika las-lasan itu di join kan memang dia desainnya kan begini ya, dia stangnya naik ke atas gitu kan. Kemudian ini kayak footstepnya gitu, terus baru bodinya gitu kan di situ kan. Nah, dia patahnya kan di sininya nih. Nah, itu namanya memang stress joint dan menurut saya itu memang kelemahan dari desain motor-motor matic yang ada semuanya. Jadi ketika ditempel begitu kan otomatis
ketika setang depan itu nabrak sesuatu, itu bebannya itu ditransfer. Ditransfer itu menggunakan Castigliano effect. Nah, itu namanya rumus yang kita gunakan untuk menghitung semua dari beban-beban yang terjadi secara vektor. Ya, karena kalau lu belajar sih lu ngerti, kalau lu nggak belajar lu boleh Google lah ya, gue nggak akan ngajarin itu lagi. Nah, jadi ketika beban itu ditransfer dari si shock breaker ke atas, itu kan otomatis dia akan mentransfer ke bawah, dan si join ini kan las-lasan nih. Nah, las-lasannya itu akan kena beban dengan angle dan arah yang selalu sama dan konstan dari si shock breaker itu. Nah, jeleknya adalah memang itu cuman di reinforce dengan atau diperkuat dengan satu plat ya, kanan sama kiri dilas lagi ya. Ya, makanya ya hanya sekuat las-lasan itu. Ketika lu nabrak trotoar, lu nyemplung ke got, lu nabrak lubang yang gedean dikit, gue jamin itu patah. Pasti itu patah duluan, karena memang itu kelemahan dari desain si motor matic itu sendiri. Kalau lu bisa lihat motor-motor yang lama nih, kayak motor bebek, kayak motor underbone ya kan, underbone itu chassis-chassisnya Satria gitu. Iya, dulu gue orang motor jadi gue tahu ya. Itu biasanya akan jauh lebih bagus, jauh lebih rigid, karena memang stangnya itu di depan gitu loh. Jadi dia stangnya itu dimasukkan ke dalam jepitan segitiga itu. Nah, jepitan segitiga itu ya dijepit ke chassisnya. Jadi ketika stangnya itu ngedorong ke atas, dia ngedorong semua sama chassis-chassisnya. Nggak kayak motor matic yang memang pivot gitu loh di ujung situ. Nah, itu tidak bisa diapa-apain sayang sekali saudara-saudara, kecuali lu bongkar ya kan, terus lu ulang uji, nggak mungkin lah ya. Maksudnya dengan harga motor segitu lu bikinin begitu malah jadi tidak fungsional dan malah tidak bagus. Makanya lu kalau naik motor matic jangan lu tabrakin tuh ya kan, yang namanya polisi tidur gede tinggi-tinggi, terus trotoar lu tabrakin, lu mau naikin ke atas terus ada lubang lu kagak hindarin, itu akan lebih cepat patah ya. Karena kalau patah ya udah dilas lagi, bisa, bukannya nggak bisa, cuman memang itu akan cepat patah. Jadi itu dua hal yang berbeda ya. Kalau karatannya lu bisa anti karat ya kan. Kalau sudah karatan lu bisa hilangkan karatnya dulu dengan rust remover, baru lu anti karat. Jangan kalau udah karatan terus oh ini karatan terus lu timpa nih pakai cat. Enggak, jangan. Ntar karatnya malah makan dari dalam. Biasanya kalau yang paling murah anti karat adalah amplas bro. Lu amplas tuh sampai bersih tuh, sampai putih lagi kelihatan besinya, baru lu cat. Nah, itu baru bisa. Kalau enggak, lu orang chemical engineering, lu bisa beli chemicalnya untuk menghilangkan karat. Banyak tuh yang jual tuh, rust eater namanya, rust stop namanya, itu juga banyak yang jual. Lu beli itu aja yang udah terjamin supaya lu nggak salah gitu loh masangnya. Oke kan? Kalau di mobil anti karat dari Rust Pro kita garansi 8 tahun, sehingga lu kalau misalnya habis di anti karat lu ngegasuk di suatu tempat, lu tinggal datang ke kita aja, kita akan cek dari bawah. Kalau memang kegores sampai kelupas anti karatnya ya kita cat ulang gitu loh, kita kasih anti karat ulang supaya mobil lu tetap terlindungi selama 8 tahun. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya Dokter Mobil. Thanks. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.